Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fedansyah dari kelas Bisnis Daring Pemasaran 2, nomor absen 21 SMK Negeri 2 Purworejo. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi tata ruang kantor di pelajaran administrasi umum. Oke, sebelum kita ke materi tata ruang kantor, perlu kita ketahui apa itu kantor. Kantor yaitu tempat diselenggarakannya kegiatan tata usaha di mana terdapat ketergantungan sistem antara orang, teknologi, dan prosedur untuk menangani data dan informasi mulai dari menerima, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan sampai menyalurkan. Oke, yang berikutnya yaitu tujuan kantor. Apa sih tujuan dibuatnya kantor? Sebagai pemberi pelayanan komunikasi. Selanjutnya, fungsi kantor atau pekerjaan yang dilakukan. Apa saja yang dilakukan di kantor? Menerima informasi, merekam dan menyimpan data-data atau informasi, mengatur informasi, memberi informasi, melindungi aset. Itu adalah tentang pengertian kantor. Oke, yang berikutnya yaitu pengertian dari tata ruang kantor. Pengertian tata ruang kantor yaitu tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris yaitu office layout atau sering disebut juga layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan mesin dan sebagainya di dalam ruangan tersebut. Tujuan tata ruang kantor sebagai berikut. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir dengan lancar. Yang kedua, saluran ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang ketiga, komunikasi dan arus kerja menjadi lancar. Yang keempat, saling mengganggu antar pegawai dihindari. Yang kelima, dan lain-lain. Yang selanjutnya, manfaat tata ruang kantor yaitu cegah penghambatan tenaga dan waktu para pegawai karena prosedur kerja dapat dipersingkat, menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan, memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, menciptakan kenyamanan kerja untuk para pegawai, memberi kesan baik untuk para pengunjung. Yang selanjutnya, dan lain-lain. Yang berikutnya kita masuk ke asas-asas pokok dan prinsip tata ruang kantor. Asas-asas tersebut dibagi menjadi 4, yaitu asas mengenai jarak terpendek. Yang kedua, asas mengenai rangkaian kerja. Yang ketiga, asas mengenai penggunaan segenap ruangan. Asas mengenai perubahan susunan tempat kerja. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Penggunaan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Persatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan. Satuan yang pekerjaannya bersifat gaduh sebaiknya ditempatkan dekat jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan lainnya. Yang berikutnya, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita masuk dalam bentuk-bentuk tata ruang kantor. Bentuk-bentuk tata ruang kantor dibagi menjadi 6. Yang pertama, tata ruang kantor tertutup. Yang kedua, tata ruang kantor terbuka. Yang ketiga, tata ruang kantor semi tertutup. Yang keempat, tata ruang kantor panorama. Yang kelima, tata ruang kantor gabungan. Yang keenam, tata ruang kantor berkamar. Kita bisa melihat contoh gambar tata ruang kantor tertutup. Pengertian tata ruang kantor tertutup: suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruangan untuk bekerja dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang selanjutnya kita bisa lihat
tata ruang kantor terbuka. Apa itu tata ruang kantor terbuka? Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat. Selanjutnya yang ketiga yaitu tata ruang kantor semi tertutup. Kita bisa lihat gambar tersebut. Apa itu tata ruang semi tertutup? Ruang kantor semi tertutup adalah ruang yang disekat hanya setinggi 1,5 meter. Yang berikutnya yaitu tata ruang kantor panorama. Kita bisa lihat contoh gambar di samping. Apa itu tata ruang kantor panorama? Tata ruang kantor panorama adalah ruangan pekerja yang dihiasi oleh taman, dekorasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita bisa lihat tata ruang kantor gabungan. Apa itu tata ruang kantor gabungan? Tata ruang kantor gabungan adalah gabungan antara bentuk tata ruang kantor di kamar, tata ruang kantor terbuka, dan tata ruang kantor berpanorama. Yang keenam, kita bisa lihat contoh gambar di samping. Pengertian tata ruang kantor berkamar yaitu tata ruang untuk bekerja yang dipisahkan menggunakan sekat atau kamar. Sekat tersebut dapat menggunakan kayu dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk dalam merancang tata ruang kantor. Dalam merancang tata ruang kantor, kita harus memperhatikan banyak hal. Yang pertama, jenis atau bidang pekerjaan yang tercakup dalam ruang tersebut. Yang kedua, penempatan dalam bidang pekerjaan sesuai dengan urutan-urutan pekerjaannya. Yang ketiga, banyaknya pegawai yang terlibat dalam jenisnya atau bidang pekerjaan tersebut. Yang keempat, tata letak atau penempatan ponsel atau pegawai yang menangani jenis atau bidang pekerjaan tersebut. Yang kelima, penerangan atau pencahayaan yang baik. Yang keenam, adanya ventilasi. Berikutnya kita masuk dalam penataan tata ruang kantor. Penataan tata ruang kantor dibagi menjadi dua, yaitu prinsip layout yang efektif dan area khusus. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam guna mendesain layout kantor yang efektif: menganalisis antara hubungan peralatan, informasi, dan pegawai dalam arus kerja. Kerjaan harus datang kepada pegawai, bukan sebaliknya. Memperhatikan kebutuhan peluasan kantor di masa datang, area terbuka yang lebih efisien dibandingkan ruang kecil yang tertutup. Berikutnya dan lain-lain. Yang kedua, area khusus. Area khusus dibagi menjadi 6, yaitu reception area. Yang kedua, ruang konferensi. Yang ketiga, ruang komputer. Yang keempat, ruang persuratan. Yang kelima, ruang penggandaan. Yang keenam, area pusat penyimpanan. Begitu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika dalam menjelaskan kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.